Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Kembali lagi bersama saya Nurul Hadi Fauzi di channel kesayangan kita ya. Oke teman-teman, jadi pada video kali ini kita akan membahas tentang ANBKSD teman-teman ya. Jadi persiapan awal sampai akhir untuk urutan kerja ANBKSD teman-teman ya. Apa saja yang nanti agendanya apa saja itu teman-teman. Oke sih, yang pertama adalah untuk ANBKSD ini yang perlu teman-teman ketahui adalah hal-hal dasar tentang ANBKSD ya. Yang pertama, teman-teman perlu ketahui bahwa website terkait ANBK itu ada dua, yaitu Bio AN dan Web ANBK. Jadi ada dua ya yang perlu teman-teman pahami ya. Nah, kedua web login dengan user yang berbeda. Semua user dan passwordnya itu dari dinas, gitu ya teman-teman ya. Jadi usernya itu berbeda karena masih banyak yang menganggap bahwa login Bio AN dengan login web ANBK itu sama. Kemudian yang ketiga, Bio AN memasukkan data siswanya itu dari data Dapodik yang sudah disinkronkan. Nah, di web ini proktor mengecek data sampling sampai muncul nomor pesertanya. Nah, biasanya eh, mana memasukkan data siswanya dari data Dapodik yang sudah disinkronkan itu nanti setelah ada informasi dari dinas atau teman-teman bisa cek di web Bio AN ya jika memang sudah ada. Ada beberapa sekolah atau daerah yang memang sudah ada teman-teman ya. Bio ANSD saya tampilkan ya teman-teman ya. Nah, di sini saya punya user dari teman saya yang di Jawa Timur. Ini terima kasih DFLY. Ini saya tampilkan ya. Mungkin ada teman-teman yang berbeda, tapi ini ada juga sekolah SD yang sudah ada. Di sini teman-teman bisa ke menu biodata siswa, ke sini biodata peserta. Nah, jika di sini sudah ada, maka teman-teman tidak perlu melakukan penginputan data siswanya. Tapi jika di sini belum ada, nanti di sini ada menu yang biasanya untuk memasukkan data siswa, data peserta yang itu yang bisa diinput gitu ya, data peserta yang ditarik dari hasil sinkronisasi. Nanti setelah data pesertanya masuk akan muncul di peserta sampling. Nah, peserta sampling inilah yang nantinya melaksanakan ANBK gitu ya. Jadi untuk SD itu pesertanya 30 ya, yang 5 adalah cadangan, yang 30 adalah peserta utamanya gitu ya. Oke, jadi nanti kalau sudah muncul peserta sampling, kita tinggal menunggu nomor pesertanya muncul, gitu. Ini salah satu yang sudah ada, gitu ya teman-teman. Oke, kita lanjut ke penjelasannya. Nah, kemudian jika di web kemudian di web ANBK itu memasukkan data siswa dari web Bio AN. Nah, ini teman-teman ya. Jadi nanti kalau di sininya sudah muncul nomor pesertanya, teman-teman bisa login ke web ini ANBK ya, lalu ke biodata siswa. Nah, di sini nanti biasanya ada menu tarik data gitu ya, sehingga data pesertanya akan masuk ke sini. Gitu teman-teman ya prosedurnya ya. Kemudian itu nanti di web ANBK. Selanjutnya adalah teman-teman kalau sudah data siswanya masuk ke web ANBK, itu teman-teman tinggal fokus saja di web ANBK ya. Oke, itu hal-hal dasar terkait ANBK SD. Selanjutnya adalah beberapa perlengkapan ANBK SD. Bentar. Nah, yang pertama adalah untuk yang ANBK-nya dilakukan secara full online. Teman-teman perlu mendownload yang namanya Proctor Browser dan Exambro Windows. Exambro Windows ini untuk di komputer siswa. Tapi untuk khusus yang menggunakan Chromebook itu biasanya sudah ada Exambro Windows-nya di Chromebook tersebut. Asal teman-teman sudah update Chromebook-nya, gitu ya. Kemudian untuk yang semi online, itu ada yang perlu dipersiapkan yaitu VHD Fresh versi 2207 jika belum berubah, ya. Kemudian download juga Exambro Admin untuk si proktornya dan download Exambro Windows untuk kliennya, ya. Kemudian untuk user proktor, untuk login aplikasi proktor atau Exambro Admin itu ada di web ANBK, tinggal dilihat di menu komputer proktor bagian untuk simulasi atau gladi atau ANBK utama nanti, gitu ya. Kemudian pos ANBK juga teman-teman perlu download dan perlu dibaca, ada di web ANBK juga, gitu ya.
Oke, selanjutnya itu untuk perlengkapannya dan intinya adalah yang ini. Urutan kerja ANBKSD dijelaskan per item di slide berikutnya nanti ya. Ini saya jelaskan secara umumnya. Yang pertama adalah penarikan data di web bio AN sampai muncul nomor peserta. Jadi yang pertama kalian lakukan adalah ini. Penarikan data di web bio AN sampai muncul nanti nomor pesertanya, ditunggu gitu ya. Setelah itu langkah kedua adalah mengisi data proktor, teknisi, penanggung jawab di web ANBK beserta infrastrukturnya termasuk komputer servernya ada berapa, kliennya ada berapa, kemudian ya dan lain sebagainya, gitu ya. Yang kecepatan internet dan lain-lain. Kemudian yang ketiga adalah pemutakhiran data simulasi. Jadi nanti akan ada simulasi ini khusus untuk sekolah yang melaksanakan secara mandiri. Itu nanti ada pemutakhiran data. Nah, pemutakhiran data itu apa? Nanti akan dijelaskan di slide berikutnya ya. Kemudian pelaksanaan simulasi, setelah pelaksanaan simulasi nanti akan dibuka lagi pemutakhiran data gladi ANBK. Nah, biasanya sudah bisa memasukkan data peserta dari bio AN. Jadi kalau untuk simulasi itu belum pakai peserta sebenarnya, tapi kalau udah gladi sudah memakai peserta sebenarnya. Nanti dijelaskan di slide-slide berikutnya. Kemudian pelaksanaan gladi, setelah pelaksanaan gladi tentunya akan ada lagi pemutakhiran data untuk ANBK utamanya. Dan yang kedelapan tentunya pelaksanaan ANBK utama. Itu jadi ada 8 step yang harus dilewati untuk ANBK SD, teman-teman. Ya, kita akan jelaskan step by step atau per itemnya. Yang pertama, penarikan data penarikan data bio AN ya. Penarikan bisa dilakukan jika memang sudah dibuka di pusat dan user sudah diberikan oleh dinas. Terkadang ada juga yang data siswanya muncul sendiri tanpa operator melakukan penarikan data peserta di web BioAN. Intinya, jika muncul menunya ya silakan klik saja menu untuk penarikan data pesertanya di web BioAN ya. Itu ya teman-teman. Selanjutnya, peserta ANBK bisa dilihat pada menu peserta sampling dan rutin dicek sampai muncul nomor pesertanya. Biasanya muncul nomor peserta itu menjelang gladi, teman-teman. Jadi, ini yang perlu dicek. Nah, di sini nih, ya, di peserta sampling, nah ini ditunggu sampai muncul nomor pesertanya, gitu, ya. Gitu ya, teman-teman. Oke, kita lanjut. Itu yang kita kerjakan di BioAN, sampai muncul nomor peserta. Setelah itu selesai. Selanjutnya, yang kedua adalah pengisian data di web ANBK. Nah, apa saja yang perlu diisi? Yang pertama adalah mengisi data siapa proktornya, teknisinya, dan penanggung jawabnya di menu data sekolah. Kemudian juga pengisian data komputer servernya ada berapa, kliennya ada berapa, dan meliputi seluruh infrastruktur, termasuk kecepatan internet, kemudian berapa suite yang dimiliki, dan lain sebagainya. Ada di menu sekolah, gitu ya. Kemudian biasanya dilakukan menjelang simulasi ANBK, di mana muncul tabel tanggal tertentu dengan keterangan pemutakhiran data. Jadi ini pengisian data yang dimaksud dengan pemutakhiran data contohnya seperti ini. Ini ya, tanggal maksimal 27 Juli. Ini kegiatan periode 1, pemutakhiran data status dan mode. Nah, ini biasanya ketika akan simulasi ada keterangan seperti ini, teman-teman. Artinya, menginput siapa proktor dan lain sebagainya, kemudian mengatur mau mode online atau semi online dan lain sebagainya. Itu ada batas tanggalnya. Semuanya muncul di web ANBK seperti ini. Gitu ya. Nanti ada tanggal-tanggal jelasnya kok. Yang penting teman-teman rutin ngecek gitu. Itu namanya pemutakhiran data di web ANBK. Nah, yang selanjutnya yang ketiga adalah pemutakhiran data simulasi. Artinya pemutakhiran data menjelang kegiatan simulasi. Apa saja yang perlu dimutakhirkan? Yaitu ini ya, pemutakhiran data itu sebenarnya setiap mau simulasi gladi dan ANBK utama itu ada pemutakhiran data. Karena bisa saja saat simulasi kita memilih semi online, nanti waktu gladi kita mencoba untuk full online. Gitu bisa. Itu namanya proses pemutakhiran data, gitu ya. Perubahan data gitu, teman-teman. Nah, pemutakhiran data yang dimaksud adalah memilih mode ANBK apakah online atau semi online. Kemudian memilih mandiri atau menumpang. Itu dilakukan saat pemutakhiran data. Kemudian selanjutnya adalah
pemilihan gelombang simulasi. Jadi teman-teman mau ikut simulasi gelombang 1 atau gelombang 2 sesuai dengan tanggal yang tampil di web ANBK. Tuh. Kemudian bagi sekolah yang menumpang, maka langkah ANBK cukup sampai pada tahap pemutahiran data saja, ya. Jadi kalau sekolah kalian menumpang, itu kalian cukup melakukan pemutahiran data saja. Selanjutnya nanti dilakukan untuk proses mengatur sesi dan lain sebagainya ada di sekolah yang ditumpangi, gitu. Itu untuk pemutahiran data simulasi. Yang selanjutnya adalah pelaksanaan simulasi ANBK-nya. Nah, untuk simulasi ANBK belum menggunakan data siswa sebenarnya. Jadi masih menggunakan data dengan nama peserta, peserta 1, peserta 2, dan seterusnya. Nanti di kartu loginnya itu namanya masih seperti ini, peserta 1 gitu. Bukan nama si A, si B, si C gitu teman-teman. Ya, jadi nggak usah bingung kalau mau simulasi data siswanya belum ada, ya nggak masalah, nggak ngaruh apa-apa. Yang kedua, tidak ada pengaturan sesi karena semua peserta 01 sampai peserta 30 itu semuanya masuk ke sesi 1 ya. Jadi, "Bang, kalau komputernya cuma punya 10 gimana?" Ya udah semuanya masuk sesi 1 nanti gantian, gitu caranya ya. Kemudian, jika ingin melibatkan siswa, maka untuk sesinya semua pilih sesi 1 dan tesnya bergantian. Jika satu selesai, maka tinggal diganti peserta lainnya. Gitu teman-teman ya. Kemudian bagi yang semi online wajib melakukan sinkronisasi VHD terlebih dahulu di hari Sabtunya biasanya atau sesuai dengan jadwal sinkronisasi yang muncul di web ANBK gitu ya. Nah, bagi yang full online, cukup melaksanakan di hari H tanpa ada persiapan sinkronisasi. Jadi kalau yang full online itu yang penting perlengkapan ANBK-nya sudah ada, ya udah tinggal nunggu pelaksanaan saja. Gitu teman-teman. Oke, selanjutnya simulasi dilakukan sebanyak 2 hari, gitu ya, sesuai prosedurnya. Oke, selanjutnya adalah pemutahiran data gladi ANBK. Jadi setelah tadi ada pemutahiran data simulasi, kemudian pelaksanaan simulasi, biasanya minggu berikutnya adalah pemutahiran data untuk gladi bersih, ya. Nah, di sini biasanya sudah bisa input peserta dari web Bio AN. Nah, input pesertanya di mana? Di sini teman-teman, saya tunjukkan. Jadi nanti ketika mau gladi itu ada menu biodata siswa. Nah, kalian bisa di sini biasanya ada menu tarik dari Bio AN begitu teman-teman. Nah, kalian tarik saja nanti data siswanya akan masuk ke sini. Ini saya contohkan yang tingkat SMP ya, karena yang SD belum bisa. Jadi ini nanti datanya muncul ke sini. Gitu teman-teman ya. Jadi itu yang dimaksud input peserta dari web Bio AN. Kemudian yang selanjutnya adalah untuk gladi itu kita sudah harus mengatur gelombang, mau ikut gelombang berapa, mengatur mode gladinya mau online atau semi online, kemudian mengatur sesinya. Jadi si anak mau ikut sesi mana, sesi berapa gitu ya. Teman-teman sekolah kalian mau melaksanakan berapa sesi gitu ya. Untuk mengatur sesi semuanya sudah ada videonya di Ngapakpedia gitu. Kemudian sudah bisa melakukan aktivasi peserta cadangan jika memang ada peserta utama yang harus digantikan oleh peserta cadangan. Jika memang tidak ada ya sudah tidak usah aktivasi. Itu untuk persiapan gladi. Selanjutnya saat gladi bersih ANBK itu apa saja prosedurnya? Untuk semi online tentunya wajib sinkronisasi VHD terlebih dahulu. Sama seperti simulasi dia melakukan sinkronisasi di hari Sabtu biasanya ya. Kemudian sudah ada kartu login peserta ANBK yang sudah sesuai dengan data pesertanya. Nanti kalian tinggal cetak saja kartu login gitu ya. Kemudian sudah ada input, cetak, dan upload berita acara pelaksanaan. Jadi waktu gladi bersih itu kalian nanti menginput, mencetak, dan mengupload berita acara. Kemudian ada juga mencetak dan upload daftar hadir peserta. Selanjutnya mengisi, mencetak, dan mengupload fakta integritas kepala sekolah, proktor, teknisi, dan pengawas. Itu kalian juga sudah harus membuat. Kemudian jika tidak mengisi fakta integritas, maka kalian tidak bisa mengisi berita acara karena di menu berita acara itu ada data kepala sekolah, proktor, dan teknisi yang harus dipilih berdasarkan data dari fakta integritas.
Gitu teman-teman. Oke, itu untuk seputar gladi. Lalu untuk pemutahiran data ANBK utama dan pelaksanaannya, ya. Jadi untuk ANBK utama itu pelaksananya sama persis dengan gladi bersih, mulai dari pemutahiran datanya, lalu mengatur sesi dan pelaksanaannya pun sama. Hanya saja ANBK utama itu ya intinya, akhir atau puncak dari kegiatan rangkaian ANBK ya. Kemudian kalau gladi masih uji coba tahap terakhir dan tidak perlu lagi input data peserta dari BioAN karena sudah ada data siswanya. Itu teman-teman ya. Selanjutnya informasi penting yang ingin saya sampaikan atau catatan penting terkait ANBK yang perlu teman-teman perhatikan. Yang pertama adalah selalu awali kegiatan kalian dengan doa. Kemudian yang kedua adalah untuk semi online wajib mempunyai backup VHD fresh karena setiap kita mau simulasi, mau gladi, mau ANBK utama kita harus menggunakan VHD fresh. VHD fresh adalah VHD yang belum pernah dipakai dan belum pernah disinkronisasi, ya. Jadi kalau mau simulasi ya kalian mengcopy, kalau mau gladi ya kalian copy VHD-nya gitu, jangan langsung dipakai yang utamanya ya. Kemudian bagi yang menumpang wajib memilih sekolah yang ditumpangi di mana dan harus sudah menginfo ke sekolah yang ditumpangi. Karena waktu SMK kemarin ada sekolah yang menumpang tapi tidak info ke sekolah yang ditumpangi, mengakibatkan ya tidak melaksanakan ANBK karena yang ditumpangi tidak merasa ada informasi yang masuk ke sekolahnya. Begitu ya. Selanjutnya, setiap hari setelah selesai simulasi ANBK maka wajib rutin mengecek web ANBK. Karena semua informasi ANBK itu update-nya ada di web ANBK teman-teman ya. Kemudian untuk simulasi hanya untuk sekolah yang melaksanakan secara mandiri, jadi untuk yang memilih menumpang tidak melakukan simulasi. Selalu mematikan antivirus ini adalah permasalahan kecil tapi sering sekali jadi sumber masalah ya. Jadi selalu matikan antivirus pada komputer ketika akan proses ANBK, baik itu simulasi, gladi ataupun ANBK utamanya. Jadi pagi-pagi nomor satu adalah matikan antivirus. Kemudian untuk upload dokumen yang berupa berita acara, daftar hadir, dan fakta integritas itu berupa JPG atau foto ya. Dan tipsnya adalah kalian langsung gunakan handphone saja, tinggal buka browsernya, login ke web ANBK, dan upload dokumen, lalu tinggal pilih kamera, menu kamera, sehingga kalian tinggal foto dokumennya ya, tidak perlu scan-scanan gitu teman-teman. Kemudian yang terakhir adalah selalu ikuti semua petunjuk yang ada. Jangan main coba-coba sendiri. Pokoknya sepinter-pinternya kalian tetap kalau ada petunjuk, cobalah baca petunjuknya. Gitu ya teman-teman. Jadi itu saja rangkaian ANBK untuk SD jika memang tidak ada perubahan. Untuk tanggalnya semua ada di web ANBK ya. Dan di pos ANBK juga sudah ada. Ya, untuk proses prosedur tanggalnya nih, rangkaian tanggalnya ada di pos ANBK. Silakan di-download saja ini tanggal-tanggal penting yang ada terkait ANBK SD. Gitu ya teman-teman ya. Semoga untuk seluruh SD yang akan melaksanakan ANBK semuanya sukses dan tidak ada kendala apapun. Amin amin ya rabbal alamin. Itu saja dari saya informasi yang ingin saya sampaikan. Semoga video ini bermanfaat. Jika ada yang mau ditanyakan silahkan tinggalkan pesan di kolom komentar. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Salam satu nusa, salam satu bangsa, salam satu bahasa, salam satu data. Salam terakhir, salam ngapakpedia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.